Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena sudah malam. Jadi kita mau ngelanjutin konten IGTV tentang strategi Encus Cupang Depok. Nah, strategi yang sebenarnya sih mau nggak mau harus sih sebenarnya ya. Nah, ini dia. Tada. Nah, kalau bisa cobalah kalian menjalin kerjasama dengan ini Tiki. Jadi kalian kerja sama Tiki artinya kalian jadi korporatnya dia. Kalian jadi korporatnya dia itu menyebabkan kalian bisa dengan semena-mena, bukan semena-mena ya, dengan mengirim ikan tapi dengan jalur yang enak lah. Gua nggak bilang jalurnya legal, gua nggak bilang jalurnya ilegal, tapi sebenarnya jalurnya ini menurut gua udah legal sih ya, karena sebenarnya si Tikinya pun udah mengiyakan. Cuman ketika nanti balik lagi ke resiko yang ditempuhnya, resiko yang dialaminya itu balik lagi ke kita. Jadi kita udah punya akad, boleh ngirim ikan di sini, boleh punya barang di sini kita kirim. Cuman akadnya yang pertama, kalau ada resiko ikan mati itu ditanggung sama penjual. Jadi si Tikinya pun nggak ada resiko macam-macam. Yang kedua, kalau misalnya ikannya itu ternyata ketahuan sama pihak estray atau pihak-pihak yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk memeriksa paket, itu nantinya akan dibalikkan lagi ke kita gitu. Yang ketiga, dari pihak Tikinya selalu bilang bahwa ikan memang nggak boleh, cuman ikan-ikan yang ibaratnya nggak buas, ikan-ikan yang sebenarnya nggak membahayakan paket-paket lain dengan packingan yang aman, packingan yang standar, itu boleh-boleh aja. Gue balik lagi ya, ikan memang nggak boleh karena sudah ada ketentuannya, itu ikan nggak boleh dikirim, apalagi kalau misalnya jalurnya tuh jalur udara. Cuman kalau ikan-ikan yang standar gitu, kayak ikan mas koki, kayak ikan cupang, yang itu tuh kalau misalnya ditaruh di paket pun dia kemungkinan dia plastiknya bocor dan membasahi dokumen-dokumen lain tuh kecil sekali. Jadi bisa dibilang ikan dibolehkan lah gitu ya kalau misalnya ikan-ikan tertentu. Cuman tadi balik lagi, resikonya itu dibalikin lagi sama si pengirim. Terus selanjutnya adalah udah keberapa tuh tadi gue lupa, yang keempat ya berarti. Yang keempat, kita sama sekali nggak dibolehin untuk luar pulau. Jadi kita hanya diperbolehkan itu jalur darat. Jalur darat itu cuman bisa Pulau Jawa kalau gue sih ya. Kalau di Tiki sini Pulau Jawa, hanya di Pulau Jawa. Bang, kalau untuk luar pulau gimana? Nah, kalau untuk luar pulau itu masih belum boleh. Kenapa masih belum boleh? Karena bakal ketahuan sama ekstray. Bang, berarti lu kalau ngirim ke luar pulau gimana? Harus ya, kayak ada harus lah ya kita obrolin di sini nih, kita kasih tahu. Jadi sebenarnya kalau gua di luar pulau itu biasanya gua punya temen lagi. Nah, dia punya pegangan lagi untuk masalah ekstray dan segala macam. Cuman akhirnya kita mengeluarkan surat karantina. Tapi surat karantinanya itu bisa dibantu sama teman-teman yang ada di sana. Baik lagi sih, kalau lu udah punya link ya udah lu akan membantu pekerjaan lu secara cepat sih gitu. Nah, itu udah tuh ya masalah yang tadi, masalah emang boleh bang ngirim ikan. Sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau misalnya lu udah punya korporat, punya kerja sama Tiki, itu akan aman-aman aja. Bukan aman sih, maksudnya dengan resiko-resiko yang akan terjadi ya lu terima itu dengan baik gitu. Dan ketentuannya pun udah jelas, nggak boleh packingnya asal, nggak boleh keluar kota, nggak boleh keluar pulau, dan nggak boleh nggak boleh komplain kalau misalnya nanti barang kenapa-napa gitu. Bang, berarti keuntungannya apa dong? Nah, keuntungannya ini bro, jadi kalau misalnya lu punya corporate ini, keuntungannya kalau misal nih ya, misal barang kita ketahan. Nah, kalau barang kita ketahan, karena kan biasanya kita sama sekali nggak diperbolehin nulis ikan cupang kan,
Biasanya gue kalau di Tiki ini gue dikirimnya tuh via apa namanya, via web kayak gini. Jadi ini resinya tuh resi lah ya, elektronik resi gitu. Jadi dikiriminnya kayak gini. Nah, kalau gua biasanya di sini tuh ditulisnya kan jangan ini ya. Ini jangan daun ketapang. Misalnya bentar. Nah, ini gua ditulisinnya cupang kan di sini. Nah, karena ditulisannya cupang di sini, jadi gua sama sekali nggak memainkan nggak memainkan kurir. Nah, yang bahaya adalah memainkan kurir, misalnya ditulisnya herbal apa segala macam. Nanti kalau ketahan, biasanya paket-paket yang nggak sinkron antara keterangan sama konten yang di dalamnya atau barang yang di dalamnya, biasanya bakal ketahan bro. Biasanya bakal ketahan dan biasanya itu nggak bisa pulang tuh si barangnya. Tapi kalau misalnya kita udah kerja sama Tiki kayak gini, walaupun misalnya pahit-pahit ikan kita ketahan di sana, itu nanti ikannya bakal balik lagi ke kita dalam kondisi aman. Gue bilang ya, dalam kondisi aman. Biasanya kalau misal ditulis herbal apa segala macam, biasanya pahit-pahitnya itu dia bakal ketahan sama, biasanya kondisinya udah nggak bener gitu. Kenapa? Karena itu benar-benar dirobek, benar-benar dibuka. Wah bener nih isinya bukan herbal. Wah bener nih isinya bukan biasanya bukan makanan ikan apa segala, biasanya bakal diacak-acak. Jadi kalau misalnya untuk keuntungannya adalah kalau misalnya nanti kita kenapa-napa, komunikasinya enak sama pihak Tiki kayak gitu. Bang, kalau kayak begitu bagaimana bang caranya buat menjadi member Tiki? Jadi pertama-tama sejarahnya gue dulu sama Becis gitu ya, itu sebenarnya di tracking sama pihak Tikinya. Jadi zaman dulu kan alhamdulillah Becis tuh lagi asik-asiknya gitu ya, lagi makmur-makmurnya lah ya untuk di regional Depok nih, e-commerce yang lumayan lah gitu. Jadi ini si pihak Tikinya nih men-tracking nih e-commerce yang bisa dibilang mumpuni lah buat dikerjasama. Makanya akhirnya gue dihubungin lah. Akhirnya Becis dihubungin lah. Dan dari situ pihak Tikinya ngasih tahu segala macam. Ya udah, akhirnya terjadi kerjasama. Akhirnya kita kerjasamanya sama Tiki kayak gitu bro. Nah bang, kalau misalnya gue emang nggak punya e-commerce apa segala macam, ya cukup sulit sih bro sebenarnya. Kalau lu nggak punya e-commerce, lu nggak punya Tokopedia atau apa, cukup sulit. Karena si pihak Tikinya pun nggak serta merta orang yang bebas gitu. Kita balik aja kali biar enak ya. Nah, si pihak Tikinya pun nggak semerta-merta langsung ujuk-ujuk, yuk kerjasama, yuk bareng-bareng ini segala macam, nggak kayak gitu. Jadi lo harus benar-benar punya udah punya pengiriman yang tetap, misalnya seminggu 10. Biasanya sih kalau pihak Tiki ini biasanya dia melayani yang pengiriman paketnya tuh setiap minggunya tuh 10. Jadi memang ada targetnya juga. Dan nggak semerta-merta lu kucuk-kucuk bang jadi member dong, nggak kayak gitu juga gitu. Jadi lu juga harus bisa memastikan kalau lu bisa ngirim paketnya itu per minggu 10. Bang, kalau misalnya gua nggak bisa gimana? Ya udah, kalian ajak lah teman-teman kalian untuk lu kalau ngirim ikan di sini aja, lu kalau mau ngirim ikan di sini aja. Jadi ibaratnya satu minggu itu buat bareng-bareng tuh 10 paket kayak gitu sih. Nah, berarti kalau misalnya mau jadi member Tiki, ya mau nggak mau sih lu harus punya pengiriman paket yang continue gitu setiap minggunya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau untuk bisnis kalian di cupang ya, itu mau nggak mau sih kalian harus kerjasama sama Tiki. Karena jangan sampai kiriman kalian itu jadi bermasalah setiap kali gitu, apalagi kalau lagi ribet gitu kan. Enaknya kan kalau dari kita udah punya kerjasama sama Tiki, kita udah tinggal bilang kan sama abangnya, bang ini lagi ribet nggak nih permasalahan kita ngirim ikan, oh enggak apa segala macam, jadi lancar-lancar aja kayak gitu. Itu strategi yang selanjutnya. Jadi mau nggak mau sih harus kerjasama sama pihak pengiriman ikan, entah itu pihak kurir entah itu JNE, Tiki atau JNT, atau di tempat kalian ada wahana apa segala macam, silakan aja sih itu. Cuman kalau bisa sih kerjasamanya sama Tiki. mau ngiklan nggak salah, cuma kalau bisa sih kerjasamanya sama Tiki. Aku Tiki, kamu Tiki. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.